Terpidana kasus tindak pidana korupsi proyek Bandung Smart City yang juga mantan wali kota Bandung, Yana Mulyana, telah dinyatakan bebas bersyarat. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Petugas pemadam kebakaran mendatangi sekolah untuk membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang pelajar. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, terpidana kasus tindak pidana korupsi proyek Bandung Smart City yang juga mantan wali kota Bandung, Yana Mulyana, telah dinyatakan bebas bersyarat. Yana diketahui keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 14 Juni 2025. Kabar bebasnya Yana Mulyana terungkap dari unggahan Kepala Pelaksana BPPD Kota Bandung, Didi Ruswandi, di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Yana tampak berfoto bersama sejumlah koleganya. Bebasnya Yana Mulyana ini juga dibenarkan oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Bandung. Menurut Yana selaku pembimbing pemasyarakatan Madya Bapas Bandung, Yana dinyatakan bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman dan keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung pada tanggal 14 Juni 2025. Meski sudah keluar lapas, namun Yana tetap harus melakukan wajib lapor hingga tahun 2027 nanti ke Bapas Bandung. Wajib lapor ini sebagai pengawasan dan pembinaan untuk membantu klien beradaptasi kembali dengan masyarakat. Sudah sesuai dengan aturan, yang bersangkutan sudah menjalani 2/3 masa pidana di dalam lapas, dan pada tanggal 14 Juni 2025 yang bersangkutan menjalankan pembebasan bersyarat. Seperti itu. Sebelumnya Yana Mulyana divonis Pengadilan Tipikor Bandung 4 tahun penjara pada tahun 2023 lalu. Yana dinyatakan bersalah menerima suap dari proyek pengadaan CCTV dan jaringan internet service provider pada program Bandung Smart City. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi menangkap Kepala Unit Cabang BRI Sukabumi Utara yang terseret kasus dugaan korupsi penyelewengan kredit pada Bank BRI Unit Sukabumi Utara dan Unit Situ Mekar dengan total kerugian mencapai 1,77 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mantan Kepala Unit Cabang BRI Sukabumi Utara, Rihandani, yang menjadi tersangka melakukan modus dengan beberapa cara, salah satunya membuat pinjaman fiktif atas nama sejumlah nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut. Tersangka melakukan dugaan korupsi penyalahgunaan kredit pada Bank BRI Unit Situ Mekar, Kantor Cabang Sukabumi pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Dan pada Bank BRI Unit Sukabumi Utara Kantor Cabang Sukabumi pada tahun 2023 dengan total kerugian yang ditimbulkan mencapai 1,77 miliar rupiah. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Ade Hermawan, sebelumnya Rihandani masuk dalam daftar pencarian orang sejak ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 26 Agustus 2025. Setelah dilakukan pengembangan, tersangka ditangkap dalam persembunyiannya di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejumlah barang bukti sudah diamankan, termasuk sejumlah aset milik tersangka yang juga disita oleh penyidik. Jumat malam
tanggal 12 kita sudah tangkap yang bersangkutan di daerah Rangkas Bitung. Kemudian karena kondisi malam kita titipkan dulu sebelumnya di Rutan Kejari Jakarta Selatan, cabang Salemba. Setelah itu paginya Sabtu baru kita bawa ke Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan kemudian kita lanjutkan dengan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kota Sukabumi. Atas perbuatannya, tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2B Sukabumi untuk masa penahanan 20 hari ke depan untuk penyidikan. Tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyelenggarakan uji publik RUU Ketahanan dan Keamanan Siber di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. BSSN mencatat dalam satu hari ada 1 juta pengguna akun terkena serangan siber. Serangan cyber di Indonesia kian mengkhawatirkan. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat setiap detik rata-rata terjadi 9 serangan digital. Untuk itu pemerintah mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat pernah menghadapi isu kebocoran data. Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum untuk keamanan digital di daerah. Saya berharap ini bisa segera disahkan dan bisa menjaga keamanan biaya pribadi, keamanan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga keamanan dunia usaha biasa. Dunia lainnya sehingga betul-betul aman dan nyaman. Salah satu ancaman yang sering menjerat masyarakat adalah phishing atau penyamaran untuk mencuri akun hingga rekening. Dari tahun 2021 hingga tahun 2025, BSSN mendeteksi ada 6,7 miliar anomali jaringan yang berpotensi menjadi serangan. Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan. Kalau nyaman saja masih kurang, karena nyaman kalau tidak aman juga kurang kan Pak. Nah, undang-undang ini diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan pada saat semua pihak memanfaatkan digitalisasi, internet, cyber. Kan sekarang dari sisi pemerintah semuanya tidak lepas dari internet, dari digitalisasi, dari cyber, dan sebagainya. Pemerintah menargetkan rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber ini dapat disahkan tahun ini. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 3 rumah warga mengalami kerusakan parah setelah adanya ledakan yang diduga berasal dari gas 3 kg di Jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung. Dalam peristiwa tersebut, 2 orang mengalami luka bakar yang cukup serius. Warga di Jalan Babakan Sari, Kiara Condong, Kota Bandung dikagetkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas 3 kg. Rumah milik Nuryati dan 2 anggota keluarga lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat ledakan tersebut. Dalam peristiwa ini, 2 orang mengalami luka bakar yang cukup serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut kesaksian, pemilik rumah membeli gas LPG kepada pedagang keliling gas LPG. Saat korban akan memasang gas LPG yang baru tiba, tiba-tiba gas melon tersebut meledak. Kalau kejadian kronologisnya tadi sekitar jam 8 pagi, saya lagi biasa beres-beres lingkungan,
terjadi ledakan hebat kan. Nah, kita langsung mengarah ke area sebelah sini. Memang kejadiannya sudah seperti ini gitu. Kejadiannya sudah hancur seperti ini. Baru dari ledakan kita ada 2 korban warga. Satu yang pemilik rumah, satu penjual gas. Saya sampaikan kronologis, ini Bu Ika ini biasa dia berdagang jualan tabung gas 3 kilo. Nah kebetulan Ibu Nur Hayati butuh gas yang 3 kilo, kemudian dipanggil Bu Ika. Nah, saat di TKP itu si gas tuh dia udah punya satu bau dan bunyi bocor. Namun oleh si korban Ibu Nur Hayati ini tidak tercium karena ruangannya mungkin agak tertutup. Tim Inafis Polrestabes Bandung yang tiba di lokasi kejadian melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab dari rusaknya 3 rumah warga. Saat ini, tempat lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, seorang perempuan muda ditemukan tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Seorang perempuan muda ditemukan tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir Kings Shopping Center. Warga digegerkan dengan penemuan seorang perempuan muda yang tewas di Jalan Ciguriang, Kelurahan Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Diduga korban menjatuhkan diri dari lantai 11 area parkir King Shopping Center. Menurut Kapolsek Regol, Kompol Heri Suryadi, pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, sebelumnya korban terlihat duduk di atas tembok pembatas lantai 11, seorang diri dengan posisi menghadap ke arah dalam parkiran. Petugas security sempat menegur, namun korban tak menghiraukan. Kami tadi menerima laporan informasi dari manajemen King bahwa ada seseorang yang informasi awal jatuh dari lantai 11. Dan setelah kami cek TKP benar, seorang perempuan kelahiran tahun 2006. Menurut saksi, sementara saksi yang melihat bahwa perempuan tersebut duduk di lantai 11 ya, dan menghadap ke dalam. Jadi diperkirakan jatuhnya itu adalah membelakangi. Jenazah korban telah dievakuasi oleh PMI dan tim Inafis Polrestabes Bandung dan dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kejadian ini. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, pencuri berseragam SMA di Cianjur, Jawa Barat nekat mencuri motor di siang bolong yang sedang terparkir di halaman sebuah rumah. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa kabur motor curiannya. Dalam rekaman video CCTV, terlihat seorang berseragam sekolah menengah atas tengah melakukan aksi pencurian sepeda motor di halaman rumah yang sedang terparkir di Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Cianjur. Pelaku tampak masuk ke area halaman rumah melalui pintu pagar dengan kondisi terbuka. Pelaku terlihat dengan santainya memastikan situasi aman sambil memindahkan helm yang masih menempel di motor incarannya.
Setelah itu tak berlangsung lama, hanya dalam hitungan menit. Pelaku membawa kabur motor curiannya dengan menjebol kunci kontak. Sementara menurut pemilik motor, Rahmat, saat jam makan siang, motor miliknya masih ada. Namun saat dirinya usai memperbaiki kamar mandi, baru menyadari motornya sudah hilang. Itu hilangnya karena terlihat dari CCTV-nya. Pantau. Saya lakukan dulu keluar dari rumah. Ya, rencananya kerja lah. Saya tahu motor sudah hilang. Itu berapa lama Bapak parkir? Dari pagi lah kalau pagi. Pagi. Atas kejadian tersebut, pemilik motor langsung membuat laporan polisi, sehingga kasus tersebut kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Warung Kondang, Cianjur. Anggar Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Saudara, pasar darurat Arjawinangun yang memakan Badan Jalan Umum Ki Hajar Dewantara, Desa Junjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon ditertibkan. Sekitar 300 pedagang direlokasi ke belakang Polsek Arjawinangun sambil menunggu proses pembangunan pasar permanen. Proses penertiban sebanyak 300 warung di pasar darurat dilakukan Satpol PP bersama TNI, Polri, dan sejumlah pihak. Proses penertiban berlangsung kondusif dan sebagian pedagang yang menempati bangunan tersebut sudah membersihkan barang dagangannya. Penertiban juga didukung oleh sebagian pedagang yang tertutup bangunan pasar darurat ini. Nur Azizah, 46 tahun, salah satu pedagang di pasar Arjawinangun, mendukung penertiban ini. Selain menutup akses jalan utama, bangunan pedagang pasar darurat juga menutup kios yang berada tepat di sisi jalan Ki Hajar Dewantara. Mereka mengalami kerugian yang berkali lipat karena pembeli kesulitan menjangkau warung atau toko tersebut. Alhamdulillah, jadi jalan itu lancar, nggak kayak dulu. Pembeli juga susah, parkir juga susah. Sekarang sih enak. Sekarang dipindahin di mana, Bu? Di belakang Polsek, asrama polisi. Tapi keberatan nggak dengan Enggak, mendukung semua kita. Termasuk pedagang yang di sini juga akhirnya mendukungnya. Iya, kan jalan jadi lancar. Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Cirebon, Wijaya menyebut, penertiban ini bagian dari upaya menjalani surat permohonan yang dilayangkan dari Dinas PUTR terkait ketertiban umum yang menggunakan badan jalan milik Kabupaten Cirebon. Surat tersebut juga berisi terkait mekanisme perjanjian kontrak yang telah habis yang memanfaatkan aset PUTR, yakni Badan Jalan Kabupaten. Penertiban ini juga menindaklanjuti surat yang diajukan Pemdes Junjang. Untuk kegiatan ini yaitu kita menindaklanjuti. Pertama, aduan yang dilayangkan oleh Dinas Teknis terkait dalam hal PUTR terkait mekanisme perjanjian kontrak sewa yang telah habis yang memanfaatkan aset PUTR. Dan yang kedua menindaklanjuti juga dari Bapak Kuwu Junjang selaku penanggung jawab lapangan atau pelaksana yang ada di wilayah gitu. Kami sebagai penegak perda merespon aduan tersebut dengan melaksanakan sesuai SOP. Rahmat Hidayat, Sekretaris Desa Junjang menerangkan, proses penertiban ini sudah sesuai dengan agenda yang direncanakan. Penertiban ini dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan tetap melakukan pendekatan pedagang pasar. Dari kami pemerintah Desa Junjang itu awal proses tahapannya kronologisnya kan per 18 Februari kurang lebih 2025 itu mendapat surat teguran dari PUTR Kabupaten Cirebon mengenai penggunaan akses jalan kabupaten yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Junjang itu yang sampai hari ini masih dipakai untuk pasar darurat. Dan per Mei 2025 itu ada surat peringatan atau surat teguran kedua dari PU untuk kemudian menormalisasi atau alih fungsi jalan.
Total, pedagang pasar Arjawinangun berjumlah sekitar 600 pedagang. Pemdes bekerja sama dengan pihak swasta sedang membangun desa Arjawinangun untuk dapat menampung sekitar 800 pedagang. Mereka berharap aktivitas pasar segera kembali normal untuk dapat memutar roda ekonomi tiap pedagang. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, petugas pemadam kebakaran mendatangi sekolah untuk membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang pelajar. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, petugas pemadam kebakaran mendatangi sekolah menengah pertama di wilayah Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi untuk membantu melepaskan cincin yang tersangkut di jari seorang pelajar. Dalam proses pemotongan cincin, petugas menggunakan gurinda kecil agar cincin yang tersangkut dapat segera dilepaskan. Dengan hati-hati, petugas memotong cincin yang tersangkut di jari pelajar sambil meneteskan air agar tidak menimbulkan percikan api. 15 menit kemudian, cincin tersebut akhirnya bisa dilepas. Menurut petugas, Yusuf Hidayat, cincin yang tersangkut di jari kelingking pelajar tersebut baru sehari dipasang setelah dipinjam dari temannya. Saat akan dilepas, pelajar tersebut kesulitan hingga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk melepas cincin tersebut. Jadi kronologisnya katanya seorang siswa tersebut namanya Haikal itu meminjam cincin sama adik kelasnya. Di iseng-iseng dicoba, ternyata tidak bisa dilepas lagi. Petugas pemadam kebakaran menyarankan bagi masyarakat yang mengalami kasus serupa agar tidak sungkan untuk meminta bantuan. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, tim ekspedisi Macan Tutul Jawa yang dilepas Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada Februari 2025 lalu di Kabupaten Karawang berhasil mencatatkan hasil penelitian awal yang menggembirakan. Terekam sebanyak 198 aktivitas satwa yang mengungkap keberadaan 19 individu macan tutul Jawa dan macan kumbang, termasuk 2 anakan macan. Temuan ini menjadi capaian penting, mengingat survei populasi individu macan tutul Jawa dengan metode ilmiah dan protokol standar baru pertama kali dilakukan di kawasan tersebut. Selain populasi macan tutul, kamera jebak juga mendokumentasikan keberadaan satwa langka lain seperti elang Jawa yang turut memperkuat status pegunungan Sanggabuana sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi. Terkait perkembangan penelitian terkini, bahwa hasil survei tahap pertama ini sekaligus menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam menyusun program perlindungan satwa prioritas dan terancam punah. Bahwa kehadiran prajurit Menlatpur Kostrad sangat dibutuhkan dalam kegiatan konservasi. Selain terlibat langsung dalam proses penelitian dan menjaga agar latihan tempur tidak mengganggu habitat satwa, para prajurit juga berperan dalam patroli anti perburuan dan pencegahan perambahan hutan, dan mampu menekan angka perburuan satwa dilindungi secara signifikan di kawasan Sanggabuana. Hingga Agustus tahun 2025, tahap pertama survei ini telah rampung dan kamera jebak dipindahkan ke lokasi lain di grid kawasan yang sama untuk tahap lanjutan. Hasil sementara menunjukkan kabar yang menggembirakan karena populasi macan tutul masih bertahan dengan jumlah signifikan. Namun di sisi lain, dengan indikasi kepadatan populasi satwa di kawasan sekitar 10.000 hektar ini, temuan tersebut juga menjadi pengingat
bahwa habitat perlu lebih dilindungi agar tidak terjadi ancaman ekologis. Hasil ekspedisi ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan Pegunungan Sangabuana sebagai kawasan konservasi, sekaligus menegaskan komitmen TNI AD untuk hadir tidak hanya dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga dalam melestarikan lingkungan bagi generasi mendatang. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.